bagus. Kalau sudah paham, berarti hari ini kita ulangan ya. Ya. Bagaimana ya caranya melakukan sebuah asesmen tanpa anak-anak merasa mereka sedang melakukan asesmen? Ketika mereka sudah takut dengan kata-kata ulangan, ini merupakan sebuah tantangan. Gimana ya caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Yulia Wulandari SPDI dari UPT SD Negeri Sri Rahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah praktik baik tentang asesmen formatif dengan menggunakan permainan harta karun. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Apakah penasaran? Yuk kita saksikan bersama-sama. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung yang berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih bermakna. Biasanya, murid akan terlihat ketakutan ketika mendengar kata ulangan dan akan terlihat panik pada wajahnya, apalagi ketika guru mengatakan, "Hari ini kita ulangan ya, Nak." Seketika kelas akan gaduh dengan protes akibat kepanikan mereka. Namun, sebagai pendidik, hendaklah kita mempunyai strategi khusus untuk dapat membantu murid mengurangi kecemasannya dalam menghadapi ulangan. Oke, kalau kalian capek ulangan, gimana kalau kita bermain harta karun? Nah, karena kalian hari ini katanya capek ulangan, berarti kita akan mencari harta karun dengan menggunakan HP. Pelaksanaan asesmen formatif dengan permainan harta karun ini saya rancang dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak pada masa saat ini. Petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk mencari harta karun saya kemas dalam bentuk barcode. Karena hanya beberapa murid yang membawa gawai, maka dibentuklah kelompok-kelompok kecil yang akan menjadi tim dalam pencarian harta karun. Murid secara bergantian akan men-scan barcode yang telah ditempel di papan tulis. Kemudian bersama dengan kelompoknya akan memecahkan teka-teki yang ada di dalam petunjuk. Ada teka-teki yang harus kita jawab. Yang terletak samping perpustakaan. Ruang ini adalah ruangan yang digunakan untuk memasak. Udah tahu di mana? Kelas ini merupakan kelas yang terletak di samping perpustakaan. Udah tahu di mana? Tahu nggak kelas yang terletak di samping perpustakaan? Tahu. Oke. Ruangan ini adalah ruangan tempat Bapak dan Ibu guru. Udah tahu belum ruangannya di mana? Setelah memecahkan teka-teki yang terdapat di dalam petunjuknya, mereka akan mulai melaksanakan misi pencarian harta karun. Mereka akan bersama-sama dengan kelompoknya melakukan pencarian di titik yang telah ditunjukkan oleh peta yang sudah dibuat oleh guru. Pelaksanaan asesmen dengan permainan harta karun ini dapat menimbulkan suasana yang ramai karena murid akan berlari-lari keluar kelas dan berteriak-teriak. Ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Dan sebagai guru harus memberi penjelasan kepada guru lain terkait dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Pelaksanaan asesmen formatif dengan permainan harta karun ini juga mampu melatih keterampilan fisik murid, selain maksud yang sebenarnya yaitu melatih kognitif anak.
Murid mencari soal yang tersembunyi sebagai harta karun agar mereka semangat dalam mencarinya dan tidak merasa sedang melaksanakan asesmen. Permainan ini juga menggunakan alat bantu gawai, sehingga permainan menjadi sangat menarik. Sebagai guru, hendaklah kita juga menuntun murid sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu tetap menggunakan teknologi yang saat ini sedang berkembang dan sangat dibutuhkan oleh murid. Asesmen formatif dengan permainan harta karun ini membuat murid menjadi bahagia dan enjoy ketika pelaksanaan. Mereka tidak merasa sedang melaksanakan asesmen. Yang mereka rasakan yaitu sedang bermain dan diberi tantangan. Nah, karena mereka merasa senang dalam melaksanakan setiap prosesnya, maka akan sangat berakibat dengan hasil asesmen formatif yang diperoleh. Anak tidak merasa terbebani dengan kata penilaian ataupun ulangan. Di benak mereka sedang melakukan permainan, padahal di dalamnya dikemas sebuah asesmen. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tuntunlah murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pelaksanaan asesmen dengan permainan harta karun ini sangat sesuai dengan filosofi tersebut, karena guru mengajak bermain yang sesuai dengan kodrat anak sekolah dasar, yaitu bermain, dan menggunakan gawai sesuai dengan tuntutan kodrat zaman saat ini. Setelah mereka menemukan soal-soal yang tersembunyi, mereka akan kembali ke kelas dan bergabung dengan murid yang lain sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Murid dengan gaya belajar visual akan mengerjakan soal dengan menggambar. Murid dengan gaya belajar auditori akan mengerjakan soal dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah ditemukannya. Dan murid dengan gaya belajar kinestetik akan menjawab langsung di depan kelas dengan membawa benda konkret. Menyebutkan nama-nama, bunga, sepatu, dan fungsinya. Di sini ada kepala putih, dan ini benang sari, dan ini mahkota, dan ini tangkai. Saya akan menyebut fungsi tangkai. Tangkai sendiri merupakan cabang batang yang berfungsi untuk menyokong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Yulia Wulandari, SPDI, selaku wali kelas 6, yaitu tentang permainan dengan menggunakan barcode. Memang saya lihat secara sepintas itu memang sangat mengasihkan buat anak-anak. Apalagi yang mungkin selama ini telah melaksanakan kegiatan UTS, mungkin membuat anak-anak itu sedikit bosan, tapi dengan dilaksanakan dengan cara permainan, yaitu mencari harta karun dengan menggunakan sistem barcode, berarti menggunakan aplikasi atau handphone mereka masing-masing. Saya lihat anak-anak terasa menikmati dan enjoy, bahkan gembira. Artinya dalam belajar tersebut sangat cukup baik. Terima kasih. Aurel, menurut Aurel permainan harta karun tadi gimana? Seru banget. Serunya gimana?